Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina Dwi Andriani, Kepala Satuan PAUD Kelompok Bermain Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Di sini saya akan berbagi praktik baik upaya meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini melalui strategi SEPA. Apa itu SEPA? SEPA adalah akronim dari Screening Perkembangan Anak. Pandemi yang terjadi mulai tahun 2019 tentunya masih ada dampak yang terjadi sampai saat ini. Dengan adanya jumlah murid kami mencapai 58 anak, tentunya mempunyai karakter yang berbeda-beda dengan pola pengasuhan di rumah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saya sebagai Kepala Satuan PAUD di Kelompok Bermain Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto berupaya untuk menjembatani proses kegiatan anak sehingga anak bisa berkembang sesuai usianya melalui kegiatan screening perkembangan anak. Di screening perkembangan anak tersebut, kami akan mendapatkan hasil perkembangan anak sampai mana anak berkembang sehingga kami dapat memenuhi perkembangan anak dengan kegiatan-kegiatan sesuai apa yang mereka butuhkan. Tantangan yang kami hadapi tidak hanya dari internal, namun kami juga menghadapi tantangan eksternal. Tantangan internal juga datang dari pendidik kami. Tentu dari pendidik kami masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengadakan pelatihan di setiap awal tahun pembelajaran. Dan dari eksternal, tentu saja dari orang tua. Ada beberapa orang tua mungkin belum bisa sependapat dengan apa yang telah kami lakukan. Dari hasil screening yang kita lakukan, ada orang tua yang mungkin belum terima. Namun, kita tetap mengkomunikasikan hasil screening itu kepada orang tua untuk mendapat atau untuk melangkah untuk memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Aksi yang kami lakukan adalah yang pertama melakukan observasi di penerimaan peserta didik baru. Instrumen yang kami pakai adalah KPSP untuk mengetahui perkembangan anak saat itu tentang kemampuan bahasa, kemandirian, sosial, dan fisik motorik. Yang kedua, kami melakukan wawancara kepada orang tua. Selain kita wawancara tentang administrasi, kami juga menggali orang tua tentang pengasuhan di rumah. Dari hasil KPSP tersebut, kami berupaya untuk bisa memberikan pelayanan, memberikan stimulasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dari hasil screening KPSP tersebut, kami bisa mengetahui aspek-aspek perkembangan apa saja yang masih perlu dikembangkan lagi. Oleh karena itu, guru-guru kami berusaha membuat kegiatan atau merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan peserta didik kami. Layanan individu yang kami lakukan khusus untuk anak yang membutuhkan pendampingan khusus, dikarenakan anak tersebut belum sesuai dengan perkembangan sesuai dengan usianya. Untuk anak-anak yang belum mencapai perkembangan tetap ikut bermain bersama teman-teman yang lain untuk menstimulasi aspek sosial emosinya. Kami juga berupaya agar dapat menstimulasi perkembangan anak sesuai dengan kebutuhan dan sesuai usia perkembangan. Semua aspek perkembangan baik nilai agama dan moral, sosial, emosional, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni kami kemas dalam pembelajaran holistik. Untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Tentu saya tidak bisa bekerja sendirian. Di lembaga kami juga menyediakan satu guru khusus tentang bimbingan konseling. Dari hasil KPSP tersebut, kami juga bermitra atau bekerja sama dengan pihak luar, yaitu psikolog, di mana kita bisa memberikan layanan kepada orang tua bagaimana cara mentreatment, menstimulasi anak agar bisa berkembang sesuai dengan usianya. Setelah melakukan semua upaya untuk mengembangkan potensi anak, mengembangkan perkembangan anak, kami juga melakukan pelaporan kepada orang tua.
Perkembangan anak kita lakukan setiap 1 triwulan sekali dan di setiap akhir semester. Alhamdulillah orang tua kooperatif dengan apa yang kita lakukan untuk menstimulasi perkembangan anak sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan usia perkembangannya. Rentang usia di instrumen KPSP setiap 6 bulan. Saat melakukan screening menggunakan instrumen KPSP, anak diajak untuk bermain. Di dalam KPSP, anak akan dilihat perkembangan kemandirian, bahasa, fisik motorik, dan sosial. Wawancara yang kami lakukan, selain untuk administrasi sekolah, kami juga bertanya kepada orang tua bagaimana tentang pengasuhan selama anak-anak di rumah, baik itu yang dilakukan langsung oleh orang tua atau yang dilakukan oleh pengasuh yang lainnya. Untuk anak-anak yang membutuhkan pendampingan khusus, kami hadirkan mitra yaitu psikolog. Sebelum hasil screening disampaikan ke orang tua, hasil screening didiskusikan dengan guru bimbingan konseling. Bertujuan untuk mengetahui hasil dan sekolah dapat merencanakan langkah atau strategi apa yang akan diberikan kepada peserta didik di sekolah untuk bisa meningkatkan perkembangan anak dengan maksimal. Pembacaan screening perkembangan oleh psikolog bertujuan agar stimulasi di rumah dan di sekolah dapat berjalan beriringan. Berikut refleksi dari rekan sejawat beserta orang tua. KPSP merupakan kuesioner pra-screening perkembangan. KPSP digunakan oleh KB dan TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto sebagai instrumen screening perkembangan anak. Tindak lanjut KPSP yaitu dilakukannya asesmen psikologi bersama psikolog sebagai ahli. Hasil dari asesmen psikologi membantu kami dalam memberikan layanan maupun program-program kepada para siswa. Baik program secara individu berupa PPI yang dilaksanakan oleh tim BK maupun program pembelajaran di dalam kelas. Saya Guru KB Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Kesan adanya screening yang dilakukan di awal tahun pelajaran atau asesmen awal dengan KPSP sangat membantu dalam perencanaan pembelajaran. Dengan adanya asesmen awal, kami berusaha memberikan stimulasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hasil dari screening juga membantu kami untuk mengkomunikasikan perkembangan anak kepada orang tua. Orang tua puas dan sangat senang dengan apa yang kami lakukan dengan adanya screening tersebut. Semoga program kegiatan ini atau screening atau asesmen ini bisa selalu berlanjut untuk memudahkan kami merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan anak. Perkembangan pembelajarannya dari dulu sampai sekarang semakin variatif, banyak kemajuan, istilahnya semakin menarik, variatif dan menyenangkan. Anak-anak jadi semakin tertarik untuk bermain di sekolah. Kemungkinan sih jadi betah gitu di sekolah. Terus anak-anak juga bertambah lah kemampuannya. Kayak Zaza kan memang sosial emosionalnya masih kurang awalnya. Sekarang alhamdulillah sudah bertambah baik, kemudian jadi anak yang lebih mandiri dan berani. Tinggal ya beberapa yang masih belum ada perkembangan, tapi alhamdulillah sudah mulai mau mulai berkembang. Itu menurut saya sudah bagus sekali dibandingkan waktu awal pertama kali masuk. Menurut saya sih puas, alhamdulillah. Sekianlah video praktek baik dari kami, semoga bermanfaat dan kita bisa memberikan layanan yang terbaik untuk memberikan stimulasi perkembangan anak agar mencapai sesuai dengan usianya dan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.